Halo semua, kali ini Ulat Bulu akan menceritakan alur film What a Good Secretary Want. Film ini mengisahkan sekretaris baru yang sedang magang di suatu perusahaan. Karena kecantikannya, si bos dari perusahaan itu menyukainya. Anak baru tersebut sangat baik kepada semua, terutama bosnya. Dia selalu memberi makanan pada saat akan pulang bekerja. Tapi di balik kebaikannya ada udang di balik batu yang sedang dia rencanakan bersama temannya untuk mengambil uang dari bosnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita simak alur cerita film ini. Jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe agar Ulat Bulu semangat untuk mereview film-film lainnya. Seperti biasa, kesibukan di pagi hari di sebuah perusahaan adalah rutinitas yang biasa terjadi. Di perusahaan ini terdapat 2 orang laki-laki dan 1 sekretaris yang bekerja. Bosnya juga sibuk memantau investasi perusahaan tersebut, karena perusahaan ini bergerak di bidang investasi. Setiap saat mereka juga sering mengadakan meeting untuk membicarakan masalah yang ada di perusahaan tersebut. Dan mereka saling mengapresiasi kinerja masing-masing pegawai yang bekerja di sana. Terlihat mereka sangat menikmati pekerjaan mereka sebagai karyawan di perusahaan investasi tersebut. Datanglah seorang wanita seksi mengendarai mobil dan berhenti di depan kantor perusahaan itu. Dengan menggunakan baju putih hitam layaknya pegawai baru, wanita keluar dari mobil dan menuju pintu kantor tersebut. Pada saat istirahat, mereka berdua sering bersantai di atas untuk minum kopi dan merokok, juga membicarakan hal-hal yang menurut mereka seru untuk dibahas tentang pekerjaan dan kehidupan mereka. Kemudian mereka bertemu dengan wanita seksi tadi di tangga. Wanita ini menanyakan ruangan si bos kepada kedua pria itu. Mereka sepertinya menyukai wanita tersebut karena berpakaian seksi. Sekretaris lama memperkenalkan pegawai baru ke bos mereka dan sepertinya bos mereka suka dengan wanita seksi ini. Si bos menyuruh sekretaris lamanya mengajarkan apa yang dia kerjakan, mengangkat telepon dan menyelesaikan berkas-berkas yang harus dikerjakan. Tidak lupa untuk mengajarkan cara membuat kopi kesukaan bos mereka. Saat sekretaris baru mendapat arahan kerjanya, diam-diam bosnya yang selewat mencuri pandang kepada pegawai baru ini karena kecantikannya. Saat membawa berkas, dia menjatuhkan berkas penting perusahaan itu, lalu bosnya datang membantu merapikan berkas itu. Dan bosnya mulai memberi senyum kalau dia mulai suka dengan pegawai baru ini. Hari pertama kerja, dia adalah sekretaris yang sangat rajin merapikan meja kerja dan membersihkan semua yang ada di ruangan bosnya. Karena terlalu semangat, dia tidak sengaja menumpahkan kopi ke celana teman kerjanya yang akhirnya harus dibersihkan sendiri di toilet. Sepertinya dia mulai menyukai sekretaris baru tersebut. Pertama kali membuatkan kopi kepada si bos dan bosnya menyukai kopi buatan sekretaris baru tersebut. Saat keluar, diam-diam bosnya melihat dari belakang sambil senyum-senyum. Sekretaris baru izin pulang lebih dulu karena jam kerjanya sudah habis. Tapi dia yang baik, kemudian dia kembali dengan membawa makanan kepada mereka semua yang lembur di perusahaan itu. Meeting pertama, dia mendapat pujian karena hasil kerjanya dan kebaikannya kepada semua orang yang bekerja di sana. Setelah meeting, seperti biasa, dia membuat kopi kepada bosnya. Si bos yang menyukainya mengajaknya untuk makan bersama di luar, tapi dia masih jual mahal dan mencari alasan untuk menolak ajakan bosnya.
Waktu jam pulang kerja, mereka berdua pamit pulang lebih dulu kepada sekretaris baru tersebut karena tidak ada jam lembur kerja hari itu. Seperti biasa, mereka menggodanya terlebih dahulu sebelum pulang. Hanya dia dan bosnya yang tersisa di kantor karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan bersama. Dia pamit keluar untuk membelikan makanan kepada bosnya, tapi karena cuaca hujan, dia kembali dengan kondisi basah kuyup karena kehujanan. Si bos kaget karena dia basah-basah. Kemudian mereka berdua makan dan minum bersama. Si bos berkata sangat kagum karena sekretaris barunya yang bekerja keras dan baik ini. Dan malam itu mereka habiskan dengan saling bercerita sampai dia pulang. Pagi harinya dia dan teman kerjanya berbicara tentang bisnis yang dijalankan di perusahaan tempat dia bekerja. Kemudian bosnya datang dan merasa cemburu dengan mereka yang sepertinya sedang asik berbicara dan bercanda. Di balik ruangan, dan si bos mendengar suara candaan. Kemudian dia membuka pintu dan memperhatikan sekretarisnya sedang bercanda dengan teman kerjanya. Dia yang sedang asik bermain HP, bosnya memanggilnya untuk menyelesaikan pekerjaan yang harus cepat diselesaikan. Dan dia ingin mengajaknya makan bersama setelah semua pekerjaan selesai dikerjakan. Dia masuk ke ruangan bosnya untuk memberikan berkas yang tadi diminta dan sudah diselesaikan. Namun mendapat sikap dingin dari si bos yang cemburu dengannya. Padahal si bos juga ingin bercanda dengannya. Saat mereka mengobrol, datanglah bos untuk mengajak makan dan bersenang-senang nanti malam. Mereka yang jarang mendapat ajakan tersebut menyambut dengan senang karena jarang-jarang si bos mengajak bersenang-senang dan makan-makan di luar. Malam itu mereka mulai bersenang-senang bersama dengan bermain permainan yang ada di tempat makan tersebut dengan masih menggunakan baju kerja mereka. Diakhiri dengan berpesta makan dan minuman bersama. Saat sedang asik makan dan minum, sekretarisnya izin untuk pulang terlebih dahulu tanpa sebab. Kemudian bosnya juga berpamitan untuk mengantarkan ke rumahnya karena sudah larut malam. Sesampainya di rumah, dia berterima kasih kepada bosnya karena telah mengantarkannya sampai di depan rumah. Dan tidak disangka bosnya mengungkapkan perasaannya kalau dia menyukainya. Saat akan pergi, sekretarisnya mengajak untuk masuk dan duduk dulu di dalam rumahnya. Di dalam, bosnya melihat foto dia dengan seorang pria dan menganggap hal yang sudah dilakukannya adalah salah. Kemudian dia pamit pulang, padahal sekretarisnya ingin dihajar oleh si bos tersebut. Karena merasa ada yang aneh, bosnya kembali dan benar, dia melihat sekretarisnya di balik kaca sudah akan membuka bajunya. Dengan semangat bosnya menghampirinya dan akhirnya mereka bercocok tanam. Keesokan harinya, seperti biasa, sekretarisnya membuatkan kopi terenak buat si bos. Karena modus, si bos memanggil sekretarisnya untuk mengantarkan kopi tersebut. Dan mereka bercocok tanam lagi di kantor. Ada suara aneh, teman kerjanya mendekat dan memastikan suara apa yang dia dengar yang muncul dari ruangan bosnya. Setelah bercocok tanam, bosnya datang dan marah-marah karena ada data yang salah yang dikerjakan mereka. Merasa bersalah kepada temannya, sekretaris tersebut membuatkan kopi untuk menebus kesalahan yang telah dia lakukan dan tidak sengaja dia menyenggol rudal temannya yang berada di tepat di belakang dia. Temannya sudah lama menyukainya, sangat menikmati kejadian tersebut dan berkali-kali mengulang-ulang hal yang dia sukai itu. Jam pulang kerja mereka berpamitan kepada sekretaris yang lembur
Karena banyak kerjaan, merasa penasaran, dia kembali ke kantor dan melihat bos dan sekretarisnya sedang bercocok tanam yang ketiga kalinya. Kemudian dia bertemu dengan temannya untuk menceritakan apa yang terjadi di kantornya semalam. Dengan semangat, temannya menanggapi dengan senang karena dia bercerita kalau si bos sudah bercocok tanam karena mereka memang menunggu kejadian tersebut terjadi pada si bos dan sekretaris barunya. Tapi dia yang cemburu dengan bosnya tidak suka dengan tanggapan temannya tadi dan mulai minum sampai mabuk. Pagi hari anak buahnya akan memberikan berkas yang sudah selesai dikerjakan, tapi di saat yang tidak pas karena si bos sedang melayang-layang di awan karena ulah sekretarisnya di bawah meja yang sedang melakukan servis berkala. Waduh, seperti motor saja ya bro. Malam itu sekretaris tersebut berpakaian seksi sedang sibuk bekerja. Datanglah temannya yang juga menyukainya dan membayangkan mereka sedang bercocok tanam di kantor itu. Kemudian sekretaris tersebut meminta bantu untuk menyelesaikan kerjaannya yang belum selesai karena mereka bercocok tanam di kantornya. Dia yang merasa senang dan mengajak temannya ke bar, tempat mereka bertemu untuk menceritakan hal yang terjadi malam itu, karena dia telah berhasil bercocok tanam dengan sekretaris itu. Pagi hari masalah mulai dimulai. Mereka mengadakan rapat karena perusahaan mereka merugi dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mempertaruhkan semua uang yang dimiliki perusahaan itu untuk berbisnis. Dalam keadaan bingung, sekretaris tersebut menghampiri dan memastikan apakah sudah selesai menginvestasikan seluruh uang perusahaan padahal si bos telah masuk dalam perangkap permainannya untuk mendapatkan uang tersebut. Mereka membicarakan di toilet tentang keberanian bosnya telah mempertaruhkan semua uang di perusahaan tersebut. Hari berikutnya bosnya kaget karena sekretarisnya tidak ada di meja kerjanya dan dia yang mulai panik karena sekretarisnya tidak bisa dihubungi lewat telepon. Dia baru sadar telah merasa tertipu oleh sekretaris barunya yang tiba-tiba menghilang dari kantor tempat dia bekerja. Kemudian dia memanggil anak buahnya dan menceritakan tentang kehilangan semua uang perusahaan tersebut karena telah rugi dalam investasi yang baru mereka setujui di rapat kemarin. Malam harinya dia yang curiga kepada sekretarisnya mengajak bertemu sekretarisnya di bar tempat biasa menanyakan apa tujuannya bekerja di perusahaannya. Sekretarisnya beralasan dia takut karena perusahaan itu telah gagal dalam berbisnis karena ulahnya. Bosnya yang terus mencari sampai ke rumahnya tapi dia sudah tidak ada di sana. Ternyata dia di sana hanya menyewa tempat untuk melancarkan aksinya. Tanpa ada sekretaris, mereka bertiga mengadakan rapat dan memberitahukan kepada anak buahnya kalau perusahaannya telah tertipu oleh sekretaris cantik. Dia baru ingat kalau malam itu setelah bercocok tanam dengan sekretarisnya berbicara lewat telepon dengan seseorang. Dia baru menyadari bahwa sekretaris tersebut telah melakukan misi untuk melakukan penipuan terhadapnya. Ternyata semua itu adalah ulah anak buahnya yang memang ingin mengambil uang perusahaan tersebut karena si bos pelit memberikan gaji kepada mereka dengan cara memperkerjakan sekretaris yang tidak lain adalah teman dia sendiri untuk melancarkan penipuan kepada bosnya di perusahaan tempat dia bekerja. Akhirnya mereka setelah berhasil mendapatkan uang, mereka membagikan uang hasil menipu bos mereka. Ternyata sekretaris yang pertama dan kedua juga terlibat dalam misi ini. Dan film ini selesai. Itulah alur cerita dari film ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk mensubscribe agar Ulat Bulu terus semangat untuk mereview film-film lainnya.